Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua mahasiswa hari ini? Baik. Oke, terima kasih udah berkesempatan hadir pada hari ini. Bagaimana dengan pertemuan minggu lalu? Ada yang mau ditanyakan tentang materi-materi yang sebelumnya? Mungkin kalau belum ada pertanyaan dari materi yang sebelumnya, kita akan coba masuk ke materi yang hari ini ya. Hari ini kita pada ekonomi moneter. Di sini kita akan melihat nantinya bagaimana ekonomi moneter berkaitan dengan uang, ya. Uang. Nah, apa saja sih fungsi uang? Apa saja sih kegunaan uang, ya? Nah, dalam pembelajaran kali ini kita seperti biasa, saya akan memberikan yang namanya dia. Apa itu dia? Itu adalah metode pembelajaran kita setiap kali kita masuk dalam perkuliahan dari minggu ke minggu. Dia itu adalah delivery. Di mana delivery itu adalah saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di alat bantu kita yaitu PowerPoint, di mana nanti ada interaksi. Ya, ini itu adalah interaksi. Di mana interaksi itu adalah interaksi mahasiswa dan dosennya, dan juga dosen kepada mahasiswa. Nah, ini yang ketiga, poin yang ketiga, dianya itu A-nya itu assessment. Assessment itu adalah ada penugasan dari saya nantinya, ya, tentang materi yang terkait pembelajaran hari ini. Oke, siap? Bisa kita mulai materinya? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjutkan saja dengan materi kita hari ini. Nah, kita lihat, saudara mungkin bisa langsung lihat di slide kita hari ini. Kita di sini akan melihat masalah ruang lingkup ekonomi moneter. Nah, apa itu ekonomi moneter? Di mana kita ketahui bahwasanya ekonomi moneter itu akan membahas masalah uang. Ada yang tahu apa itu uang? Uang alat tukar yang sah. Alat tukar ya? Oke, saya rasa mahasiswa di sini semua paham ya apa itu uang, sangat paham sekali. Ya, karena apa? Ke kampus bawa uang nggak sih? Bawa. Oke, apa gunanya uang? Jajan. Oke, mahasiswa mungkin di sini masih fokusnya untuk jajan, tapi uang itu masih banyak kegunaan lainnya. Karena apa? Uang itu mempunyai beberapa fungsi. Dimana kita tahu fungsinya ada fungsi murni dan juga ada fungsi turunan, seperti yang minggu lalu yang telah kita bahas. Oke, nah kita lihat lagi. Yang mana erat kaitannya dengan lembaga keuangan dalam satu kegiatan ekonomi berdasarkan pertukaran. Nah, situ lihat, uang itu sangat berkaitan erat dengan lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Ayo, siapa yang bisa? Silakan acungkan tangannya untuk menjawab. Apa saja itu lembaga keuangan? Iya, silakan. Bank. Terus apa lagi? Koperasi. Apa lagi? Penggadaian. Oke, masih ada lagi? Apa lagi? Ayo. Oke, masih banyak ya beberapa. Seperti kita ketahui, banyak lembaga-lembaga lain yang masih di bawah otoritas jasa keuangan atau yang kita kenal dengan OJK. Nah, OJK ini adalah yang menaungi bagaimana perbankan yang juga non perbankan yang melakukan kegiatan pertukaran. Itu adalah menaungi di mana nanti kita akan percaya terhadap bank tersebut agar uang kita itu aman. Kita aman melakukan transaksi. Oke, aman nggak? Percaya nggak dengan bank? Percaya. Dari mana? Gimana bisa percaya dengan bank? Nah, dari adanya OJK. Adanya OJK. Oke, siap. Berarti kita ya sekarang nggak boleh simpan uang itu di mana? Bawah tempat tidur. Tempat tidur, di bawah kasur dan lain sebagainya, masuk celengan itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengurangi jumlah uang beredar. Kalau jumlah uang beredar sudah berkurang, secara otomatis bisa terjadi deflasi. Iya. Ada yang paham apa itu deflasi? Ayo, kita tangannya. Ya, karena di sini kita tahu bahwasanya di setiap perputaran kegiatan perekonomian adanya inflasi dan juga ada deflasi. Nah, inflasi itu kebalikan dari inflasi. Inflasi apa? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus pada satu tahun periode.
ketahui itu yaitu penurunan harga barang secara terus menerus. Mahasiswa di sini harus paham ya, harus paham bagaimana uang itu keterkaitannya dengan kegiatan perekonomian. Oke, bisa dipahami. Saya rasa tidak terlalu berat ya materinya. Jadi kita harus tahu. Nah, ekonomi moneter itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya pendapatan nasional. Dari mana pendapatan nasional? Yaitu tadi uang itu jangan sampai disimpan di bawah tempat tidur agar tidak terjadi deflasi. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kita lihat ya, uang. Apa itu uang? Uang adalah suatu benda yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengatasi khususnya barter. Nah, kita tahu barter. Barter itu adalah pertukaran. Ya. Tapi di sini maksudnya barter bukan bertukar barang antara barang dengan barang. Tapi barter di sini maksudnya adalah pertukaran uang dengan barang. Nah, uang dengan barang berarti kita sudah bisa menentukan nilai. Ya, uang itu bisa menentukan nilai. Dimana kita tahu bahwasanya penanya harganya berapa? 5.000. Kita tahu ya, tapi kalau kita barter barang dengan barang, kita bisa tahu nggak nilainya? Enggak. Masa sih HP mau ditukar dengan? Kan itu nggak mungkin. Nah, makanya dengan kecanggihan dan kemodernan sekarang ini kita sudah tahu. Kita tahu nilainya, itu fungsi turunan ya. Kita sudah bisa menyimpan kekayaan, kita sudah bisa berjaga-jaga, ya kan? Kita bisa maksudnya untuk apa namanya, untuk kesehatan kita, semuanya sudah banyak fungsi turunan dari uang tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat lembaga perantara keuangan atau lembaga keuangan dalam perekonomian adalah lembaga yang diciptakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ya. Jadi lembaga keuangan itu bukan sebuah lembaga yang main-main. Lembaga keuangan itu adalah lembaga yang diciptakan dengan peraturan perundang-undangan. Dia sudah ada jaminannya bahwasanya kalau kita melakukan simpan pinjam, mau menyimpan uang kita di sana, semuanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya. Suatu perekonomian berdasarkan tukar menukar merupakan penghubung antara sektor rumah tangga dan sektor bisnis atau antara konsumen dan produsen. Benar atau tidak? Benar. Ya, bagaimana? Kalau menurut Amanda, hubungan rumah tangga dengan dengan bisnis itu bagaimana? Menurut saya hubungan antara sektor rumah tangga dan sektor bisnis itu saling berkaitan. Iya. Karena di setiap rumah tangga itu ada melakukan hal bisnis. Iya, karena kita dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu juga kita akan menggunakan bisnis. Ya, bisnis itu tadi apa? Seperti bisnis itu adanya industri rumah tangga yang menghasilkan apa? Seperti menghasilkan kebutuhan kayak pakaian, ya kan? Seperti kebutuhan makanan kita dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan saja. Ini sekilas sejarah tentang uang. Sejarah tentang perbankan keuangan ya. Nah, di sini kita lihat menurut catatan sejarah, bentuk dan bahan uang yang pertama kali adalah keran. Ya. Seandainya saudara punya duit keran di mana? Apa? Kaya. Ya. Bisa dicari ya. Ya. Nah, tapi apalah daya kita hidup di zaman modern. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada dalam bentuk batu, ada dalam bentuk kayu dan tulang atau gigi dan lain-lainnya ya. Gigi ini gigi apa? Gigi emas. Oke. Nah, gigi ini seperti hewan-hewan buas dulu ya. Hewan-hewan buas itu dulunya itu dianggap berharga. Tapi coba saudara ingat-ingat lagi, punya nggak nenek-nenek yang masih punya gigi emas? Ada. Ada kan? Ada, Bu. Ya, ketawa itu masih Platina. Nah, ya kalau sekarang kan sudah kalau sekarang sudah pakai kol gigi ya. Kol gigi itu nggak ada harganya. Tapi kalau nenek-nenek dulu tuh dia investasinya bagus. Ya, kemana? Ke gigi. Ya, di gigi. Itu investasi. Itu investasi. Kenapa murni loh, emas murni loh. Jadi nanti kalau misalnya
Iya, dibuka juga, dicuci, dijual. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Paham. Oke, itu dia. Keren kan? Investasi yang nggak bisa dicuri orang itu seperti itu. Bikin dari gigi emas, 1 gigi itu bikin 2 emas. Berapa gigi semuanya? 32 kali 2 emas berapa? Berapa? 64 emas. 64 emas Kaki yang dari tas ke atas 10. bawa aja kemana-mana nggak ada orang beli, ya kan? Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu baru gigi katanya. Belum yang dipasangnya di sini ya? Belum itu tusuk konde. Itu emas. Nah, jadi orang itu investasinya zaman dulu itu nggak kenal dia yang namanya perbankan. Jadi dia investasinya itu emang di emas. Karena emas itu adalah standar yang paling tinggi dalam standar tukar menukar. Oke. Nah, selanjutnya bangsa yang pertama kali mengenal uang adalah bangsa Indian pada masa Mohenjo-daro tahun 2900 sebelum Masehi. Nah, sayangnya hal ini tidak didukung oleh bukti otentik mengenai kapan penggunaan uang pertama kalinya. Tuh makanya. Jadi besok saudara ini semuanya dibikin jejak digital, rekam digital. Apa? Supaya saudara itu punya bukti bahwa saudara pernah sekolah di SD. Iya kan? Nah, nanti ini sarjana nih, sarjana apa? Sarjana ekonomi. Di mana kuliahnya? Di SD. Ah, yang benar aja. Ini buktinya. Makanya ditambahkan supaya ada buktinya ijazah. Ya, ada ijazah, ada pemindahan toga. Itu baru keren, baru sarjana ekonomi. Sarjana apa? Calon sarjana. Oke, insya Allah. Oke. Amin. Nah, itu dia. Terus bangsa kedua adalah bangsa Lydia tahun 546 sebelum Masehi. Apa itu? Yaitu bangsa di masa kerajaan yang dibangun oleh Genghis di Asia Kecil. Nah, dan menjadikan Sardis sebagai ibu kota kerajaannya. Itu dia. Nah, kita itu aja belum lahir ya, kita aja belum tahu. Ya, jangankan saudara, saya aja nggak tahu nih kerajaan ini. Ya, bagaimana kita mau benar nggak sih kerajaan itu punya uang atau bagaimana? Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ada kriteria uang. Nah, pada kriteria uang ini kita lihat benda yang disepakati sebagai uang. Oke, kita di lokal ini sepakat aja ya. Kertas yang saudara punya itu kita jadikan uang. Itu tergantung kita bagaimana. Tapi di sini kita lihat ada nggak nominalnya? Ada nggak nilai implisitnya? Nggak ada. Hanya kita yang bisa menyepakati, tapi tidak bisa dibawa transaksi di luar dari ruangan ini. Ya, itu nggak bisa. Jadi hanya kita antara kita dan kita yang menyepakati bahwasanya kertas ini uang. Tapi untuk dibawa keluar itu nggak bisa. Oke? Nah, misalnya nih, saya mau berjudi nih. Misalnya, saya mau berjudi nih. Pada saat mau berjudi, uang saya ini semuanya lagi di box yang disimpan di box penyimpanan di perbankan. Ya, kalau para gambler itu ya, rampas yang di perbankan yang disimpan black box yang ada di bank di banker. Nah, mereka itu akan melakukan namanya transaksi perjudian itu hanya dengan yang disepakati menjadi uang. Jadi berapa banyak dia menang? Kan itu sering pakai koin ya. Nah, oke, chip. Nah, dia tahu sekali karena sekarang lagi viralnya itu main chip. Dia tukarkan dengan chip ya. Iya, bisa main chip. Nggak bisa ya. Seperti itu ya. Nah, jadi itu tergantung kesepakatan kita apa yang ingin kita jadikan uang. Oke. Nah, terus harus memiliki karakteristik yang khas sehingga dapat berfungsi sebagai alat pendorong transaksi perdagangan, yaitu benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Apa syarat-syarat yang menyatakan uang? Nah, ini dia. Yang pertama ini accessibility and apa nih saya juga lihat. Tunggu ya, kita lihat ya. Accessibility and cognizability. Apa artinya? Di sini yaitu diskusi dan diterima oleh umum. Disukai dan diterima oleh umum. Oke.
Nah, selanjutnya yang kedua apa? Stable in value. Apa itu? Stabil ya, harus stabil nilainya. Yang nilainya paling stabil apa standar keuangan? Emas dan perak. Ya, makanya kalau mau investasi itu ibu-ibu sering nggak? Ibu-ibu kalau suaminya dapat uang mulai diberikan emas. Nanti pas yang namanya apalagi ada kita ya, Kerinci, Padang dan apa itu pokoknya masih Sumatera, kalau pas ada acara dipakainya dari ujung jari sampai ke lengan. Loncongnya sampai ke telinga. Iya, sampai pas dia jalan itu keberatan ya. Nah, sebenarnya gitu. Nah, jadi di sini kita harus paham ya bagaimana yang namanya harus menjadi orang yang bijak dalam berinvestasi. Oke, selanjutnya yaitu durable. Apa itu? Mudah disimpan dan tahan lama. Iya, kalau kita jadikan kertas disimpan itu tahan lama nggak sih? Enggak, cepat hancur. Contohnya uang kertas sama uang logam, mana sih yang lebih tahan disimpan? Tapi saudara milihnya uang mana? Uang kertas. Kenapa? Karena mudah Nilainya lebih besar di bawah. Tapi kalau uang logam, saudara silakan bawa. Kayak karung logam. Mau? Oke. Ya, kita langsung di sini yaitu divisible, small, yaitu mudah dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Ya, uang bisa dibagi ke bagian yang lebih kecil. Gimana caranya? Gimana? Ya, misalnya kita punya uang 100.000, kita belanjanya 50.000, bisa nggak dibagi? Bisa. Nah, itulah cara pembagian uang. Ya, bukan dipotong ya, tidak dipotong, tetapi ada kembalian dari uang itu dalam satuan yang lebih kecil. Oke, yang selanjutnya elasticity of supply, mencukupi dunia usaha. Kita melakukan usaha itu membutuhkan uang apa enggak? Apa? Uang itu termasuk ke dalam apa? Modal. Faktor produksi yang utama adalah modal. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Setelah ini saya akan membuka session interaktif antara mahasiswa dan dosen. Silakan saudara bertanya apa yang sudah menjadi bahasan kita hari ini, oke? Karena kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya, peranan uang dalam perekonomian sama tuanya dengan usia peradaban manusia itu sendiri. Nah, jadi dari materi yang sudah saya uraikan dan sudah sampai kesimpulan, sebelum saya masuk ke asesmen atau tugas yang akan saya berikan kepada saudara, silakan saudara lakukan pertanyaan dulu ke saya. Berikan pertanyaan, karena harus ada umpan baliknya ya. Saya memberikan materi ke saudara. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan yang namanya metode juga pembelajaran teacher learning dan juga student learning. Ada yang dosennya yang berceramah, ada tugas mahasiswa. Nah, sekarang tugasnya mahasiswa nih untuk menanyakan ke saya apa materi-materinya. Ya. Kenapa uang palsu itu bisa beredar sih? Padahal kan ada OJK. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang yang namanya uang palsu ini adalah orang-orang yang nggak mau susah, paham? Orang yang nggak mau susah, mau kaya tapi nggak mau berusaha. Nah, dengan kecanggihan teknologi yang kita punya, dengan keilmuan yang kita punya, contohnya teman kita yang bisa mengedit apapun itu menjadi sebuah karya, itu akan dijadikan karya. Contohnya, dia kepikiran nih mau beli chip ya, mau chip ya, oke, iya mau beli chip, iya, kepikiran nih dia mau beli chip, ternyata uangnya nggak ada, ya taruhan ya, jawabannya taruhan nih, taruhan. Jadi uang dia ini kalah taruhan. Tapi karena untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini sudah menjadi sangat berat sekali dan sangat susah sekali, makanya dia kepikiran, karena dia kreatif, dia pintar, dia cerdas dan lain sebagainya. Tapi karena nasib yang kalah, dia mulailah dia berpikir, dia punya alatnya,
dia punya teknologinya, semuanya. Nah, makanya dari itu dia berpikir, nah uang kertas ini kan yang nilai intrinsiknya itu sangat tidak ada. Bisa dipakai kertas apa saja. Kan kita lihat, coba kita pegang kertasnya itu, biasa aja kan? Nah, jadi dia berpikir, nah ini ternyata dengan mesin yang seperti ini bisa persis apa yang digunakan dengan uang tersebut. Besarannya sama, ukurannya sama, bentuk dan warnanya sama. Hanya orang-orang yang tertentu yang tahu mana yang asli, mana yang palsu. Gitu. Nah, jadi paham ya kenapa dia bisa beredar? Karena kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan kecanggihan teknologi, kecerdasan seseorang menguasai teknologi tersebut. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya mau masuk ke asesmen saya. Oke? Nah, asesmen ini silakan nantinya saudara itu presentasikan minggu depan ke saya. Ya, kenapa? Di sini kalau saya harus suruh saudara meresuminya sekarang, waktu kita yang nggak cukup. Nah, makanya saudara kerjakan ini di rumah, tapi dengan cara sendiri-sendiri ya mengerjakannya. Kenapa? Penilaian dari saya itu nantinya kalau ada kesamaan dari tugas saudara, pastinya akan saya bagi nilainya. Oke? Jadi saudara bisa paham? Paham. Nah, kalau bisa paham, silakan saudara lihat di sini. Ini tugasnya yang harus saudara kerjakan, yaitu kita lihat. Silakan saudara membuat resume tentang kegunaan uang di masyarakat modern. Ya, saudara, kenapa saya suruh membuat resume tentang masyarakat modern? Karena saya tahu saudara itu udah hidup di masa-masa modern. Oke, selanjutnya, dan minggu depan saudara silahkan jelaskan di depan kelas sesuai dengan tugas yang saudara kerjakan. Nah, ini bagaimana? Nantinya saya akan acak dari absen ya. Akan saya acak dari absen untuk saya panggil saudara ke depan untuk menjelaskan apa yang menjadi tugas hari ini yang akan dipresentasikan di minggu depan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, karena metode perkuliahan kita juga hari ini sudah terpenuhi, mulai dari saya menjelaskan yaitu delivery, itu memberikan ceramah kepada saudara, interaksinya juga sudah ada, terus kita juga sudah memberikan asesmen. Nah, bagaimana tugas yang saya berikan dengan bagaimana cara penilaian saya itu sudah saya berikan kepada saudara. Maka hari ini kita akhiri perkuliahan kita ya. Oke, kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.